Orang dewasa bilang pertengkaran antar pasangan cepat berakhir. Tapi pertengkaran di keluarga kami tidak akan berakhir dengan mudah. Kenapa ayah pinjamkan uang itu tanpa bertanya padaku dulu? Tapi temanku sangat membutuhkannya. Aku tidak bisa membiarkannya. Sepenting itukah, tidak ada alasan lain? Masalah uang selalu tentang uang. Tapi kali ini masalahnya jauh lebih serius. Baiklah, mulai sekarang aku tidak peduli yang kau lakukan. Apa itu membuatku takut? Baik. Baiklah, jalani saja hidup kita masing-masing ya. Titik. Tentu saja, semua itu tidak masalah bagiku. Kalau begitu, terserah kau saja. Apa yang sedang kau lakukan? Seperti yang kau lihat, mulai sekarang ini adalah batasnya. Jangan melewati batas dan kita urus saja urusan kita masing-masing. Apa kau benar-benar akan kekanak-kanakan seperti ini? Lalu bagaimana aku bisa ke kamar mandi? Kita cuma punya satu. Oh, sayang sekali. Itu ada di wilayahku. Jadi lebih baik kau jual saja bagianmu dan wilayahmu dan berikan pada temanmu. Kau benar-benar mau melakukan ini? Kalau begitu baiklah, kita mainkan ini. Dan dalam seketika, kita ini menjadi keluarga yang terpisah. Kak Jadu, kita bisa pergi kemana saja yang kita mau. Kalau kau melewati garis itu, berarti kau adalah pengkhianat. Satu gerakan salah saja kau tidak pantas memihak siapapun. Orang dewasa memang jauh lebih kekanak-kanakan kalau bertengkar. Baiklah kalau begitu. Peralatan rumah tangga kita resmi dibagi menjadi 2. Baiklah kalau begitu. Kali ini pertengkaran tidak akan berakhir dengan mudah. Wah, aku lapar sekali. Apa kau ingin makan semua itu sekaligus? Dapur ada di wilayahku, jadi urus saja urusanmu sendiri. Terima kasih makanannya. Ayo makan anak-anak. Dasar picik ya. Halo, kami mau 2 mie dengan daging asam manis, bisa ya? Diantar? Ibu, aku suka mie. Iya, makan yang banyak ya sayang. Tambah lagi. Aku juga mau. Kita makan daging sapi ya, karena daging sapi itu jauh lebih mahal. Apa yang kau lakukan? Kau memecahkan piring lagi ya? Cuma beberapa buah saja. Hei, dapur adalah wilayahku. Apa pedulimu? Bukankah peraturan mengatakan bahwa kita hanya boleh mengurus urusan kita sendiri? Bagaimana? Kalian senang bukan tidur bersama ayah? Bagaimana kita bisa tidur? Aku tidak tahan lagi. Itu tidak bisa berhenti sampai di sana. Kami akan terus terkena imbasnya. Bagaimana cara kami bersekolah tanpa pintu depan? Oh, sudah mau pergi ya? Aduh, sayang sekali ya. Gerbang depan ini ada di dalam wilayahku. Tapi peraturan adalah peraturan. Tidak ada yang bisa dirubah. Ibu. Baiklah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana menurut kalian anak-anak?
Jadu, kenapa kau menggunakan tangga? Kan ada pintu depan. Sebenarnya aku sedang berolahraga. Kau menyukai olahraga? Aku harus ke kamar mandi. Kakakku juga. Hey baby, kami mau memakai kamar mandi. Tidak, di sini ada garis. Apa kau tidak bisa biarkan saja? Ibu bilang tidak boleh. Ibu! Baik. Peraturan adalah peraturan. Kakakku mau ke kamar mandi. Iya. Sepertinya sedang asik ya. Sedang membuat apa? Barang-barang yang ingin aku makan. Oh, aku kan tidak bisa pergi ke dapur. Aku harus pesan apa ya? Oh, sayang, bagaimana kalau kita pesan pizza? Iya, aku suka pizza. Ah iya, pizza memang enak, tapi lebih enak masak sendiri. Lagi pula sudah berapa banyak uang yang aku habiskan untuk makanan. Apa mie dan pizzanya enak? Aku juga suka pizza. Kalian pasti akan cepat bosan. Aku ingin makanan yang dimasak sendiri. Makan banyak juga tidak menyenangkan. Aku tidak bisa pakai kamar mandi, jadi tidak mau makan banyak. Pokoknya aku mau ke pihak ibu saja. Aku mau ke kamar mandi. Dan aku benar-benar bosan dengan tangga. Lalu apa yang harus aku lakukan sendirian di malam hari? Aku tidak bisa tidur karena ada kurang air. Aku akan menyeberang ke sana. Ibu tidak akan membiarkan itu terjadi. Tidak boleh. Lalu apa yang kita lakukan? Aku pikir pertengkaran pasangan seharusnya tidak lama, kecuali orang tua kita. Apa yang harus kita lakukan? Anak-anak ini mulai berpikir. Kalau aku tidak tetap waspada, anak-anak akan menyeberang ke sisi yang lain. Mohon perhatian orang-orang di sana dengar. Seperti yang kalian semua tahu, kami bisa membuat makanan apa saja dengan dapur kami. Jika kalian tidak kelaparan lagi, datanglah ke sini. Memancing kami dengan makanan rupanya. Sayang, jangan pedulikan ya. Rumput tetangga memang terlihat lebih hijau, tapi sebenarnya tidak. Semua orang perlu ke kamar mandi setelah makan. Dan kita beruntung itu ada di wilayah kita. Baik. Kamar mandi? Aku akan mengurus semua itu. Itu mudah. Lihat saja nanti. Sekarang aku sudah punya peralatannya. Memangnya apa yang akan kau lakukan? Tada! Sekarang kita tidak perlu khawatir. Kita semua bisa ke kamar mandi kapan saja kita mau. Bagaimana kita melakukannya di sana? Itu kelihatannya seram. Aku bisa jatuh ke dalam lubang. Usaha yang sangat sia-sia. Apa yang terjadi? Lihat, sekarang kami bisa memasak apa yang kami mau di sini. Sayang, ibu akan buatkan sup kesukaanmu hari ini ya. Baiklah, memasak jauh lebih sulit dengan itu. Dan kau tidak akan bertahan lama dengan kamar mandi itu, kan? Hei, apa kau mengejek kamar mandiku? Hah?
Kau duluan yang mengejek tempat memasakku, kan? Aku benar-benar tidak percaya teganya kau melakukan ini padaku. Berisik! Tolong, selamatkan kami dari krisis ini. Tolong bantu kami bertiga agar bisa makan di meja yang sama dengan damai. Kau yang memberikan uang pada Kau duluan temanmu. yang mulai. Hah? Batasnya? Hilang. Aku rasa pertengkaran antar pasangan memang tidak lama. Dan itu berakhir ketika batasnya hilang. Ini menyebalkan sekali. Hah, kenapa kita harus melakukan ini? Ibu kan yang menggambarnya. Bersihkan saja kalau mau makan. Apa kita hanya punya kimchi? Aku tidak mau makan kimchi saja. Ah! Belakangan ini kan kita sudah boros untuk makanan. Jadi harus lebih berhemat. Bulan depan pun seperti ini ya. Ini bukan makanan untuk anak-anak yang sedang bertumbuh kembang, Bu. Mungkin seharusnya aku tidak usah berdoa. Seharusnya aku biarkan saja mereka bertengkar. Ibu, ayah, mulai sekarang bertengkar di tempat lain saja. Saat ibuku sangat sibuk, ayahku membersihkan rumah dan mencuci piring kotor. Apalagi ya, mereka benar-benar saling menghormati. Tidak mungkin. Aku tidak bisa membandingkan mereka. Itu saja. Ayahmu luar biasa, bagus sekali. Berikutnya, Dodol. Ibuku bekerja, dan ibuku masih memiliki bentuk tubuh seperti wanita muda pada umumnya. Ayahku selalu mengajak keluarga makan di luar atau jalan-jalan ke berbagai tempat seperti kebun binatang setiap hari Minggu. Itu saja. Dia pikir dia itu keren. Baiklah, berikutnya adalah Jadu. Bu Guru, boleh aku melakukannya lain waktu? Oh, apa maksudmu, Jadu? Begini Bu Guru, aku merasa kalau orang tuaku itu berbeda sekali dari orang tua teman-temanku yang lainnya. Begitu, Bu. Sudah, berhentilah bermain-main. Ayo, cepat ke depan. Baiklah. Sekarang, aku akan menceritakan tentang ibu dan ayahku. Kalau kau mudah takut atau punya jantung lemah, tolong tutupi telinga kalian. Bu Guru juga harus hati-hati, karena ini bisa merusak gambaran Bu Guru tentang pernikahan. Jadu ada-ada saja. Sebenarnya, orang tuaku itu sangat berbeda dalam segi hal apapun. Bahkan tipe darah dan kepribadian mereka. Apa Jadu? Kalian kenapa? Padahal aku belum mulai bercerita. Oh, sepertinya aku agak terlambat. Ibuku itu bangun pagi-pagi sekali. Cepat bangun! Kau harus pergi sekolah. Tidak, 5 menit lagi. Iya, aku pergi sekolah.
Matahari sudah tinggi. Mungkin aku harus cuci selimutnya dan digantung biar kering hari ini. Apa lagi yang bisa dilakukan ya? Ibuku itu suka sekali menabung dan julukan ibu adalah hemat. Aduh, ayah, kita gunakan uang terlalu banyak bulan ini. Ini tidak akan cukup. Kita tidak bisa hidup seperti ini. Kita harus berhemat dan hemat. Lebih hemat lagi, aku harus potong uang saku jadu, makanan, pakaian, uang saku ayah, tidak ada kue, dan juga makan hanya dengan nasi putih saja cukup. Aku pulang. Coba lihat betapa kotornya dirimu. Ah, sayang. Satu dewasa dan satu anak ya. Tunggu dulu sebentar, Bu. Bagaimana mungkin anakmu ini berumur 5 tahun selama 3 tahun terakhir? Apa kau sudah lihat kartu keluarga kami? Cepat masuklah sayang, anggap saja dia tidak ada. Apa? Apa katamu? Ini benar-benar memalukan. Mungkin selama ini aku terlalu pendek. Itu karena aku harus membungkuk setiap saat. Meskipun ibuku membawa banyak barang di atas kepalanya, ibu selalu berjalan kaki kemana-mana. Dan tidak pernah naik bis. Sementara ayahku selalu naik taksi. Hah? Aku terlambat lagi. Taksi! Apa bisa kau... Oh? Tolong turunkan aku di persimpangan saja ya. Bukan itu saja. Hah? Ya ampun. Ayah terlambat lagi. Baiklah, dasi mana? Dasi. Ayah pegang dasinya. Kenapa ibu tidak bangunkan ayah? Ibu bangunkan 5 kali. Berikan kaos kaki ayah. Ini ambil. Baiklah. Keadaan lebih buruk saat akhir pekan. Tangkap aku! Ibu tidak keberatan, ayah tidak bantu apa-apa. Tapi ayah harus diam saat ibu bebenah. Ayah kelelahan. Jangan ajak ayah bicara ya. Berhentilah seperti ini dan perbaiki keran di luar yang rusak. Ayah selalu saja ingin bilang memperbaikinya tapi tidak pernah. Sekarang. Ayah akan lakukan besok saja. Ya ampun, merepotkan saja. Wow, jadi ibu yang memperbaikinya ya? Ya. Ayahmu itu sangat beruntung karena ibu yang jadi istrinya. Kalau bukan karena ibu, ayah kalian pasti sudah tinggal di jalanan sekarang. Ibu ini bilang apa? Kalau bukan karena ayah, pria lain akan mengeluh tentang istrinya yang sangat kasar dan betapa seringnya dia mengomel. Ayah bilang apa? Coba ulangi lagi. Tuh kan ibu mulai lagi. Tolong. Tolong. Ibu sudah. Sungguh, ibuku memang suka sekali mengomel. Kalau sudah selesai dengan mainannya, bereskan lagi ya. Mimi, kau pikir kau itu aktris apa selebriti? Berapa kali harus ganti pakaian dalam sehari? Sudah selesai PR-nya, kan? Apa yakin jawabannya benar? Ibu, sampai nanti ya. Jangan pergi minum dan cepat pulang. Mengerti, ayah? Ayah, tolong belikan camilan kalau pulang ya. Aduh, kalau ibu marah, aku dimarahi. Memangnya apa salahku, Bu? Apa? Beraninya bertanya begitu pada ibu? Aduh. Hidupku terasa sulit karena ocehan dan omelan dari ibuku. Aku mengerti sekarang. Kau mirip sekali dengan ibumu ya. Aku paling benci kalau mendengar itu. Bagaimana kau bisa bilang aku mirip dengan ibuku? Jadu, kau harus tenangkan dirimu. Itu sebabnya kadang-kadang aku lebih suka ibuku daripada ayahku. Oh, ibu, hanya 50 sen saja. Ibu kan sudah beri uang saku. Kenapa tidak ambil saja semua uang ibu? Aku mohon, 50 sen saja. Apa yang kau lakukan? Baiklah, sudah diamlah. Apa ini? Ini kan cuma 10 sen. Masih belum cukup ya. Mau tambah? Cukup. Terima kasih banyak ya. Ayah. Tunggu dulu. Kau pasti butuh uang ya? Iya. Berapa? 50 sen supaya aku bisa beli camilan. Apa? Ayah kecewa denganmu. Apa?
Kita tidak bisa beli apa-apa hanya dengan 50 sen sekarang ini. Jangan beli camilan murahan. Ayah akan beri $1, jadi beli yang sehat. Seperti kata mereka zaman dulu, kita harus murah hati. Benar kan kata ayah? Jadi itu sebabnya aku lebih suka ayahku daripada ibuku. Tapi kemarin ada kejadian yang sangat mengejutkan. Ayah bilang apa? Ayah habiskan seluruh uang bonus untuk makan-makan. Iya, cuma ayah yang makan. Jadi ibu tidak bisa bilang ayah habiskan uang. Makanannya datang begitu saja ke kantor ayah. Baiklah. Ibu tidak marah. Kenapa ibu harus marah? Kita kan orang asing sekarang. Apa? Ayah asuh anak-anak dan ayah bisa pergi sepuas hati ayah sekarang. Dan ibu akan pergi. Ibu, ibu. Ibu jangan pergi, Bu. Apa ibu mau tanda tangani ini sebelum ibu pergi? Ibuku benar-benar pergi. Kalau ibu menandatangani kertasnya sebelum pergi, aku tidak perlu membersihkan kamar mandi selama seminggu mulai hari ini. Dan tidak mungkin sekali aku bisa belajar dalam situasi seperti ini. Memangnya kau pernah belajar Jadu? Aku cuma bilang aku tidak bisa belajar khusus untuk hari ini. Sebagai anak tertua di rumah kami, aku harus pikirkan bagaimana aku bisa hidup terus tanpa ibuku. Seperti yang kalian dengar, Jadu akan membersihkan kamar mandi hari ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa aku harus tidak sekolah karena baby? Mimi sudah puas hanya makan camilan. Aku harap ayah melakukan sesuatu. Aku tahu hal seperti ini akan terjadi. Dari awal memang terlalu berlebihan. Ibu dan ayah juga sangat berbeda. Hah? Aku tidak tahu. Jadu, kau harus tegarkan dirimu. Kira-kira apa ya menu untuk makan malam? Baiklah, kita akan pesan mie kacang hitam dan juga daging asam manis. Dan besok kita akan makan pizza dan ayam. Sudahlah, aku tidak tahu. Aku pulang. Oh iya, ibu kan tidak ada di rumah. Jadu, apa itu kau? Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Apa maksudmu? Ini kan rumah ibu. Jadu, ayah pulang. Ayah! Iya. Ibu. Kenapa ayah pulang lebih cepat? Iya, maksud ayah mengkhawatirkan anak-anak. Ibu makan saja. Sudahlah, ayah saja yang makan. Kalau begitu aku saja yang makan. Dasar anak ayah itu kan untuk ayahmu. Sudahlah, ayah makan ya. Tidak, Bu. Ibu saja yang makan. Ya ampun. Aduh, gimana ya? Aduh, gimana ini? Pasti di sekitar sini. Aduh, tapi di mana ya? Aduh, di mana sih? Aduh. Sayang, apa bisa kau berhenti? Ketemu. Tada! Bagaimana penampilan ibu? Ibu seperti putri Korea kan? Maksudmu Tuan Korea? Selamat bersenang-senang. Jaga anak-anak ya. Oh, sepertinya ada yang kelupaan. Tidak usah memikirkan urusan rumah. Nikmati saja waktu. Sudah kubilang, aku kesana bukan untuk bersenang-senang. Sampai nanti.
Astaga, kacamata hitam itu terlalu gelap kalau dipakai olehnya. Ibu mau pergi kemana? Tidak, ayah dan ibu tidak bertengkar. Ayah, bagaimana kalau ayah belajar bela diri? Sudah ayah bilang ini tidak seperti yang kau kira. Oh ya, kenapa kau bangun pagi-pagi sekali? Ya, karena aku merasa sangat bersemangat. Jadi aku tidak bisa tidur. Hahaha, kau juga senang ya. Semoga mereka bisa mengikuti kompetisi tari itu selama seminggu penuh ya. Ayah sesenang itu ya ibu pergi. Jadu, berhenti menyudutkan ayah. Kau bilang tadi kau juga senang kan? Karena hari ini hari piknik sekolah. Senggi, kau juga akan pergi piknik? Iya. Oh, TK-nya juga mengadakan piknik. Ibu sangat senang karena pikniknya di hari yang sama. wah seru sekali. Andai saja ayah bisa bolos kerja dan piknik juga. Kalau begitu, ikut denganku saja, ayah. Hahaha, mungkin ayah harus ikut. Cek suara. Seluruh peserta kompetisi tari ibu rumah tangga nasional, kita akan segera berangkat. Silakan naik ke bis. Aku yakin ada yang ketinggalan. Oh, Nahya. Hari ini komodi sekali. Kau tahu kan, aku jarang berdandan. Sekalinya berdandan harus kece. Nasinya gulung dengan baik, lalu tekanlah dengan keras. Ayah, di mana nasi gulungnya? Kata ibu, tadi pagi ibu mau membuatkannya untuk kami. Hah? Nasi gulung? Seolah-olah nasinya menempel dengan rumput laut yang lezat. Apa ibu? Apa dia? Apa ibu? Apa ibu pergi tanpa membuatkan kami nasi gulung? Seolah-olah nasinya menempel dengan rumput laut yang lezat. Jangan lupa dengan toppingnya. Tidak kan ya? Tolong katakan itu tidak. Seperti nasi gulung yang hancur sampai hatiku terluka. Adik-adik, sebaiknya tenanglah. Pikniknya bukan dibatalkan, jadi jangan menangis. Kalian harus berhenti menangis. Piknik hari ini bukan piknik terakhir di hidup kita. Mengerti? Baiklah. Bagus sekali anak-anak. Ini tidak bisa begini. Nasi gulung adalah makanan utama di semua kegiatan piknik. Sebagai ayah, aku akan mengantarkan anak-anak membawa nasi gulung. Anak-anak, tunggu ya. Ayah akan buatkan nasi gulung. Ayah tidak akan mengecewakan kalian. Kalian dengar itu? Ayah akan membuatkan nasi gulung. Artinya kita harus melupakan soal nasi gulung. Sekarang kita cari kue dan minuman kemasan. Baiklah. Oh, nasi gulung itu mudah. Bukankah aku pernah bilang kalau aku pernah bertugas di dapur saat wajib militer? Saat itu aku harus membuat 300 porsi mie kacang hitam hanya dalam 5 menit. Mari kita lihat. Di mana norinya? Bukan di sini. Oh, apa? Hanya ada rumput laut. Bau sekali. Di mana ibu menyimpannya? Di sini tidak ada. Di sini juga tidak ada. Nasinya? Tidak ada apa-apa di sini. Di bawah kasur juga tidak ada. Aku tidak menemukan bahan apapun. Tidak ada apa-apa. Terlaluan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada kue ataupun minuman. Tidak ada. Allah, kau bilang kemarin kau ke pasar dengan ibu dan membelinya. Ya memang, tapi ibu telah menyembunyikan semuanya. Kenapa ibu menyembunyikannya? Katanya kita bisa saja memakan semuanya. Apa? Akan kubalas ke saat pulang. Rasakan ini, rasakan ini. Kau di mana? Kau di mana? Aku selalu terima. Dan yang cukup. Oh ya, semua tangannya di atas. Apa yang harus kita lakukan? Apa sebaiknya kita bolos saja? Jangan, kita bisa beli camilan lagi nanti. Benarkah? Dan besok kita akan makan camilan yang ibu sembunyikan. Baiklah, Jadu.
Sekarang tolong ambilkan dompet ayah. Kenapa uangku hanya segini? Sudah aku bilang, aku yang bayar saja. Aku bayar 2 kali lipat. Ayah punya kartu kredit kan? Jangan tanya. Mimi, kau tahu sendiri kan, ibu tidak mengizinkan ayah punya kartu kredit. Pergilah ke supermarket dan beli sesuatu ya. Pakai itu. Ayo beli sesuatu. Kau peduli dengan adik-adikmu kan? Haruskah kita bermain bersama? Senggi, ayo kita berdoa minta hujan di depan Prasata. Aku pergi. Jangan pergi kerja, mainlah denganku. Pasti ada beberapa isian. Mari kita lihat. Oh ya, cabenya sudah berbuah. Ini juga. Saja denganku. Ayolah, aku mohon. Hujan turunlah, aku mohon. Aku mohon, aku mohon. Aku mohon. Hanya ini yang bisa aku beli ya. Baiklah, ini sudah cukup. Tada! Bagaimana? Aku tidak akan pernah Memakannya. memakannya. Selamat bersenang-senang. Ya, Pak. Sampai nanti. Ayo cepat, jalan terus. Aku terlambat ke kantor. Waktunya makan siang anak-anak. Senggi, ada apa? Ayahku membuatkan ini. Oh, Aku tidak bisa memakannya. anak-anak, bisa kalian berbagi dengan Senggi? Ya, ini coba beberapa kamu cicipilah. Ayo coba ayah. Wah, terima kasih banyak. Sepertinya pencernaanku terganggu sejak kemarin. Wah, iya benar, Pak. Enak ini. Ini bukan nasi gulung biasa. Nasi rumput laut pedas. 1 potong nasi rumput laut untuk 3 potong nasi gulung. Ayo, sisanya tinggal sedikit lagi. Pedas. Pedas sekali. Pedes banget. Ibu pulang. Sayang. Semuanya bersenang-senang ya di piknik tadi. Ibu bagaimana bisa? Ada, ibu bawa kue kacang kenari. Ibu memang ibu yang terbaik. Anak-anak, kenapa kalian... Dan untukmu, minuman herbal. Sayang, aku harap perjalananmu nyaman. Iya, sangat nyaman ayah. Sebentar ya, ibu akan bawakan kimchinya. Nah, di mana ya aku taruh kimchi fermentasinya itu? Oh tidak, bagaimana bisa? Ibu kemarin saya coba ini. Sayang, ayo sini cepat. Aduh, kenapa lama sekali? Hah? Oh, Jadu. Kau tidak tahu jam berapa ayah pulang? Kenapa kau menemui ayah jam segini? Jadu! Jadu!
Jadu. Kau suka sekali dengan itu. Bukan cuma suka sekali, tapi ini pasti disebut penggemar berat. Penggemar berat roti krim Tokoro TV. Ayah, apa ayah ditinggal oleh Kak Jadu lagi? Sepertinya begitu. Kalau begitu, kenapa ayah membeli roti mahal itu setiap kali mendapatkan bonus dari kantor? Berikan sisa uang bonus setelah membeli roti. Iya, Bu. Akan ayah berikan. Ini. Apa-apaan ini? Kenapa sisanya sedikit sekali? Karena ayah banyak beli roti hari ini. Padahal ibu sudah minta ayah untuk belikan es krim untuk setiap anak. Kenapa ayah malah beli roti? Ibu jangan permasalahkan apa yang kita makan. Coba aku bisa makan roti krim sebesar langit-langit. Pergilah ke kamarmu dan kerjakan PR-mu. Roti krimnya benar-benar enak. Jadu, duduklah di kursi, nanti punggungmu sakit. Kau sudah makan roti banyak kemarin. Kenapa sekarang masih ingin roti lagi? Aku tidak tahu, tapi aku ingin sekali makan roti itu. Ibu heran, kebiasaan makanmu itu mirip dengan siapa ya? Aku dengar anak perempuan tertua selalu mirip dengan ibunya. Ibu masak apa? Ibumu ini sudah memasak selama 30 tahun. Kalau kau pikir ibumu hanya bisa masak nasi, hari ini kau akan lihat kalau dugaanmu itu salah. Ibu mau buat roti untuk kami. Kau benar, lihat saja nanti. Sudah selesai. Wow, rotinya kelihatannya enak. Berhenti. Tunggu dulu sebentar. Di mana kakakmu? Apa dia ada di kamarnya sekarang? Wah, aroma apa ini? Ini bukan aroma roti yang enak. Jadu, coy! Cepat berhenti! Kemana dia pergi? Dia sembunyi di mana? Hanya ada satu tempat yang didatangi kakak sekarang. Sebelah sana, Bu. Jadu, coy! Cepat keluar dan tunjukkan dirimu sekarang juga! Apa Jadu di sini? Aku tidak tahu kalau dia datang hari ini. Bahkan dia saat seperti ini, dia tidak berhenti untuk makan roti! Coy Jadu, bagaimana kalau kau masuk saja? Ada roti hangat di dalam. Jadu, mampir ke toko roti Bapak ya. Bapak buat roti mocha baru. Kau mau mencobanya? Oi, hei Jadu! Kau sedang makan apa? Rasanya enak ya? Iya, roti krim Tokoro TV enak sekali. Apa ada toko roti yang lain? Apa yang terjadi di sini? Ibu, sebenarnya Jadu adalah Jadu si roti. Roti? Apa? Apa maksudmu bilang begitu? Jadu si roti. Maksudku ahlinya roti. Tidak ada yang bisa mengalahkan kakak dalam urusan roti yang enak. Apa ibu adalah ibunya Jadu? Halo ibunya Jadu. Oh, hai, Dalgi, sudah lama tidak bertemu. Kalau aku boleh tahu, apa yang ibu lakukan di sini? Iya, aku kesini untuk mencari Jadu. Apa? Maksud ibu Jadu ada di sekitar sini? Bagus sekali. Aku ingin memberi undangan untuknya. Undangan untuknya? Iya, kami baru saja membuka toko roti baru, Bu. Jadi aku ingin Jadu datang ke toko roti kami. Kalau Jadu menyukai roti kami, artinya toko roti kami akan terkenal. Jadi tolong suruh Jadu datang ke toko kami, Bu. Aku sudah bilang kan, Bu. Jadi roti yang ibu buat hari ini tidak bisa membuat kakak menari. Selamat datang.
Permisi, tempat kuenya di mana? Oh, ternyata di sana ya. Kau mau beli kuenya? Kalau beli kue, kau memberikan 2 roti krim gratis kepada semua pembeli kue. Aku kesini bukan karena roti krimnya enak. Oh, maaf. Oh. Selamat datang. Astaga, ayahnya Jadu. Halo. Hari ini benar-benar cerah ya. Benar. Apa itu? Terima kasih. Semoga harimu menyenangkan. Kerja yang semangat ya. Kenapa ayahnya Jadu hanya beli kantong plastiknya? Bu, aku mau beli 10 roti isi krimnya ya. Apa ayahnya Jadu memasukkan roti ke kantung plastik itu? Anak-anakku pasti sangat menyukai rotimu. Permisi, pria yang membeli kantung plastik tadi, apa dia beli roti di sini? Memangnya kenapa? Ini masalah yang sangat penting dan beberapa orang telah ditipu. Dia belum membeli rotinya. Ya ampun! Apa? Jadi maksudmu roti yang kau bilang enak itu 300 won dijual di jalanan? Apa? Jangan bercanda. Kenapa kau mengada-ngada seperti itu? Apa kau tidak salah lihat, Anhui? Ya, kalau aku salah lihat, aku akan jadi pelayannya Jadu untuk selamanya. Jadu, kenapa kau melakukan ini? Bagaimana bisa terjadi? Memangnya apa yang kulakukan? Aku cuma bilang rotinya enak karena memang enak. Aku tidak tahu rotinya semurah itu. Apa? Kau bilang roti-roti di toko roti V itu mahal harganya. Kau sendiri yang bilang bahan-bahannya mahal. Maksudku itu. Aku tahu. Sudah jelas Jadu itu tidak punya selera yang mahal. Aku benar kan? Kalau ayah membeli roti-roti murah, lalu kemana sisa uangnya? Ibu, sebenarnya aku... Cepat beritahu ibu sekarang juga. Menurutmu aku juga berbohong ya? Teman-teman, terima kasih ya sudah datang. Selamat ya untuk tokomu. Kalian tidak perlu repot-repot. Hai Dalgi. Jadu, kau juga ada di sini. Selamat untuk tokonya. Wow, tempat ini kelihatan bagus sekali. Oh, wah, ini untuk dicoba. Boleh aku coba? Tentu saja boleh. Teksturnya lembut, tapi tepungnya juga kenyal. Krim yang dibuat dari telur dan mentega menyatu dengan sempurna. Rasanya benar-benar luar biasa. Roti ini benar-benar enak. Oh, begitu. Setelah ini ku makan, aku akan makan yang itu nanti. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa di sekolah ya. Aduh, hujannya belum berhenti juga. Ibu bawa payung. Segeralah turun setelah selesai bekerja. Ibu ada di depan kantor. Ya ampun, jadi itu adalah toko roti tempat roti enak itu dijual. Ya ampun, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Permisi. Maaf Bu, aku punya payung lebar di tokoku. Apa Ibu mau pinjam? Tidak apa-apa. Aku sangat berterima kasih untuk roti yang kau berikan. Tidak usah sungkan. Itu roti yang tidak bisa dijual. Aku tidak bisa menjualnya di tokoku. Tunggu dulu, apa yang mereka bicarakan? Tapi aku sangat berterima kasih kau memberikan padaku. Terima kasih banyak. Tidak jadi masalah. Sebaiknya aku pergi sekarang. Semoga harimu menyenangkan ya.
Maaf, Bu. Apa roti krimnya adalah pemberian dari pemilik toko roti itu? Oh, apa yang kau lihat tadi? Kelihatannya rotinya tidak menarik, tapi rotinya